Menurut saya dari skala 10 sampai 100, menurut saya di angka 65 karena masih banyak pembubaran tempat ibadah, terus masih banyak kasus-kasus yang intoleran di Indonesia karena orang Indonesia masih kurang di bagian toleransi. Pendapat mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik dan dinamis berkat adanya landasan ideologi Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jika dinilai menggunakan skala 10 sampai 100, pencapaian kerukunan antar beragama di Indonesia berada pada angka 85 yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi meskipun sesekali terdapat riak-riak kecil akibat dinamika sosial politik. Khususnya bagi umat Islam sebagai mayoritas, hubungan dengan umat agama lain di Indonesia umumnya terjalin dengan harmonis, saling menghormati dalam kehidupan bertetangga, serta bekerja sama dalam urusan sosial dan kemanusiaan tanpa mencampur adukan akidah masing-masing. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu cukup baik, tapi kalau misalnya mau saya taruh skalanya dari 10 sampai 100 mungkin masih di 60 karena kita masih bisa temukan beberapa diskriminasi agama di Indonesia. Sebagai umat Buddha, saya memandang kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sesuatu yang sangat berharga dan perlu dijaga bersama. Secara umum, saya melihat kondisi kerukunan itu sudah cukup baik karena masyarakat dari berbagai agama bisa hidup berdampingan dengan damai, meskipun terkadang masih ada gesekan kecil. Jika dinilai dalam skala 10 sampai 100, saya menilai kerukunan ini berada di angka 80 karena nilai-nilai toleransi sudah cukup kuat namun masih perlu ditingkatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa memandang agama sesuai ajaran Buddha tentang hidup harmonis. Dalam kepercayaan saya itu, kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan kondisi yang patut dihargai karena mencerminkan praktik nilai-nilai kebajikan seperti cinta kasih, balas asih. Secara umum, kerukunan sudah terjalin cukup baik meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi dan dengan kebijaksanaan. Jika dinilai dalam skala 10 sampai 100, kondisi ini bisa berada di tingkat menengah ke atas karena sebagian besar masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai. Umat Buddha diajarkan untuk tidak menimbulkan konflik dan menjaga harmoni dengan semua makhluk tanpa membedakan keyakinan. Di dalam ajaran agama Kristen, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kita harus mengasihi sesama kita, bahkan yang berbeda agama atau berbeda latar belakang, karena kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Kemudian Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Karena itu kita juga harus mengasihi musuh-musuh, walaupun dia tidak suka pada kita harus menyukainya. Ajaran kerukunan antar umat beragama dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kerukunan antar umat beragama sangat ditekankan melalui prinsip tasamuh atau toleransi dan keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kebebasan beragama pada surah Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam menganut agama, serta prinsip batasan ibadah dalam surat Al-Kafirun. Umat Islam diajarkan untuk tetap berbuat baik, bersikap adil, dan menjaga hubungan kemanusiaan yang harmonis dengan non-muslim selama mereka tidak memerangi atau mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Kalau kondisi kerukunan agama saya dengan agama lain juga cukup baik karena adanya hubungan saling menghargai di antara perbedaan agama. Dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat yang beragam, saya berusaha menumbuhkan sikap saling memahami daripada sekedar menilai. Saya percaya pentingnya melihat perbedaan sebagai hal yang wajar, bukan ancaman. Dalam ajaran agama Buddha, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan melalui praktik metta, karuna, serta prinsip tidak meyakini atau ahimsa. Nah, umat Buddha ini didorong untuk menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan pandangan kepada orang lain. Ajaran ini menekankan bahwa setiap individu memiliki jalan spiritual masing-masing, sehingga sikap toleransi dan saling menghargai menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.
Kalau menurut saya, untuk menciptakan suatu suasana kehidupan yang beragama yang harmonis di masyarakat heterogen, umat Kristen diajak untuk aktif membangun dialog, saling menghormati perbedaan dan tidak memaksa keyakinan. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial bersama tanpa membedakan agama juga menjadi cara efektif untuk mempererat hubungan. Sikap terbuka, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan orang lain yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dan masyarakat heterogen. Untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen, cara utama yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan ruang dialog yang sehat dan mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk bergotong royong dalam kegiatan lingkungan, seperti menjaga kebersihan atau membantu sesama yang tertimpa musibah tanpa memandang latar belakang agamanya. Selain itu, penting untuk menghindari sikap mencela atau mencela keyakinan agama serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah persatuan. Cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen. Kalau heterogen sendiri itu artinya kan sudah berbeda ya, perbedaan. Jadinya kalau misalnya kita mau menyatu dalam perbedaan pasti harus ada satu kesatuan. Dan dalam bersatu itu pasti harus ada saling menghargai, harus ada saling menghormati, dan juga tidak perlu banyak komen tentang perbedaan, tapi kita saling memahami. Dengan membiasakan diri untuk mendengar sudut pandang orang lain dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, suasana damai bisa lebih mudah terwujud. Untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat heterogen, ajaran agama Buddha itu menekankan pentingnya pengendalian diri, ucapan yang benar, dan pikiran yang bersih. Melalui praktik jalan mulia berunsur 8, khususnya ucapan benar dan tindakan benar, umat diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Selain itu, membangun komunikasi yang penuh pengertian, tidak mudah menghakimi, serta aktif dalam kegiatan sosial bersama dapat mempererat keharmonisan antar umat. Menurut pandangan Kristen, setiap umat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dengan cara hidup dalam kasih, menjauhi konflik, serta membawa damai. Alkitab pernah mengajarkan untuk berusaha untuk damai dengan semua orang, sehingga setiap individu diharapkan untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Kerukunan dimulai dari sikap pribadi yang mencerminkan kasih dan kebaikan. Cara setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia. Di tingkat global, setiap umat beragama seharusnya menjaga kerukunan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan menjunjung tinggi piagam-piagam perdamaian. Setiap pemeluk agama harus memahami bahwa radikalisme yang memaksakan kehendak tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun. Dengan membangun kesadaran kolektif bahwa bumi ini adalah milik bersama. Setiap umat wajib menahan diri dari tindakan diskriminatif, menghormati hak asasi manusia untuk berkeyakinan, serta aktif berkolaborasi dalam mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik kemanusiaan. Dalam ajaran agama saya, kerukunan itu diajarkan lewat dari Boboro. Boboro itu ada 9, diantaranya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Dan dari yang nomor 1 aja udah di-mention kasih ya, dimana kita berarti harus saling mengasihi, baik seagama ataupun berbeda agama. Menurut saya, menjaga kerukunan itu berarti juga mampu mengelola diri saat menghadapi perbedaan. Saya berusaha untuk tidak bereaksi secara emosional ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pandangan saya. Dalam ajaran Buddha, melatih batin agar tetap seimbang sangat penting, sehingga saya bisa merespon dengan bijak, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Menurut pandangan Buddha, setiap individu itu memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjaga kerukunan dan dengan mengembangkan batin yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Lalu umat juga diajarkan untuk menghindari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin yang dapat memicu konflik. Dengan melatih kesabaran, toleransi, dan kesadaran diri, seseorang dapat menjadi pembawa kedamaian di lingkungan.
pemerintah memiliki peran penting sebagai penjamin keadilan dan ketertiban bagi seluruh warga negara. Pemerintah diharapkan untuk bersikap adil, tidak memihak, serta melindungi kebebasan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pendidikan toleransi, memperkuat hukum terhadap tindakan diskriminasi, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial sebagai fasilitator, pelindung, dan penegak hukum yang adil demi terciptanya kerukunan beragama bagi seluruh warga negara. Pemerintah seharusnya terus menguatkan program modernisasi beragama, mengoptimalkan forum kerukunan umat beragama hingga ke tingkat daerah, serta memastikan seluruh pemeluk agama mendapatkan hak yang setara dalam beribadah sesuai konstitusi. Lebih dari itu, pemerintah harus bertindak tegas, netral, dan tanpa tebang pilih terhadap segala bentuk tindakan intoleransi, ujaran kebencian, maupun persekusi yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan nasional. Kalau peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan bagi setiap umat beragama pastinya dengan bersikap adil, karena dari 6 agama yang ada di Indonesia semuanya juga memiliki hak untuk beribadah. Dengan adanya sikap adil, kita semua pasti rukun dan tidak ada pertengkaran. Dari sudut pandang saya, pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai teladan dalam menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kebijakan yang dibuat sebaiknya mendorong rasa persatuan dan menghindari hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap kegiatan lintas agama dan ruang interaksi sosial yang positif juga penting agar masyarakat bisa saling mengenal lebih dekat. Pemerintah itu memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang adil dan damai bagi seluruh masyarakat. Nah, pemerintah diharapkan tuh dapat menegakkan hukum dengan bijaksana, melindungi kebebasan beragama, serta mendorong nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.